Tadinya ayah itu tidak mau berusaha bus lagi. Cuma memang Beli Adit, saya memang dari kecil tuh sering ditenteng-tenteng ayah. Ini Ke karoseri, pengalamannya. ke toko spare part. Nggak kerasa saya dari kelas 1 STM antar jemput penumpang itu sampai saya menjelang kelas 3. Orang kalau kamu kasih gaji besar tapi dia tidak tahu maknanya gaji besarnya, dia tidak akan bersyukur. Allah memberikan kesempatan saya menikmati karir ini dari bawah. Merasakan buka baut flywheel patah, ngedrip pelan-pelan dari sore sampai subuh baru kebuka semua, dengan paha betis ini digigitin nyamuk sama kecoa itu di terminal Merak ya. Dengan bau-bau pesing itu. Saya lebih mengapresiasi pengemudi atau karyawan yang dia mengaku salahnya dia daripada dia menutupi salahnya dengan sok benar, ketahuan ternyata salah bisa saya buktikan. Itu nggak ada ampun bagi saya. San ini penumpangnya itu bisa mencat pengemudi. Kami ini menjalankan amanah, Betul. bukan hanya sekedar mencari uang. Iya. Sampai hari ini saya tidak pernah merasa saya ini adalah owner PO. Saya tidak nyaman Mas Adit kalau dipanggil bos, Pak Owner. Masuk akal nggak sih beli bus 3,5 miliar dikasih ke orang yang Ya. kita nggak kenal, Yes. ya. Dia jalan kita kasih uang untuk solarnya. Betul. Begitu sampai tujuan kita kasih lagi duit. Mm-mm. Sementara kita naik mobil yang maaf cuma 400 juta. Mm-mm. Kalau kata Pak David, hadiah dari Adi Putro untuk anniversary San. Di tahun lalu itu saya sudah nge-planning di akhir tahun untuk menghadirkan kelas high end. Tapi saya sangat berterima kasih kepada pelanggan setia San. Ya mereka accept. Dan Betul. alhamdulillah kami dipercaya dengan, ya alhamdulillah load faktor kami di atas 70%. Gubernur Jawa Barat, Iya. ya kan, dengan tegas Tegas. melarang studi tour. Tidak bolehkan studi tour. Apakah studi tournya yang salah? Nah, itu. Bagi saya tidak. Tapi penyelenggaraan studi tournya itu yang keliru. Yes. Saya berterima kasih dulu sama Polri. Dalam hal ini Polres Batu. Oh, iya, Ya. iya. Di mana kecelakaan yang terakhir, Betul. polisi penegak hukum tidak hanya menghukum si pengemudi, Oke. tapi meminta pertanggungjawaban si penanggung jawab penyelenggara transportasi tersebut. Oke, teman-teman, ini podcast Adi Putro yang kedua, spesial hari ini bersama Om Kurnia Lesani Adnan. Selamat sore, Om Sani. Sore, Mas Adit. Terima kasih banyak, Om, atas kehadirannya Sama-sama. dan sudah berkenan untuk melihat studio kecil-kecilan, studio sederhana kami. Iya, akhirnya selesai juga ya. Akhirnya selesai Berulang juga. kali Kadi Putro ini buat apa? Oh, notice ya, Om, ya, dari Iya, luar ya. iya. Ini bis apa? Ya, nih? sampai sempat terguling ke kanan kan ini. Karena nggak ada sasis Iya, ya, nggak benar. ada sasisnya. Dan luar biasa, hari ini kebetulan Om Sani juga sambil ngontrol Armada yang akan rilis. Dan kita semua mungkin sudah tahu bahwa di tahun 2025 ini PO San Siliwangi Antarnusa sudah berada di usia 35 tahun. Benar ya, Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar biasa, Om. Sebelum kita ngobrolin tentang mungkin experience di 35 tahunnya, boleh dong Om sedikit tentang sejarah PO San. Ya, sebelumnya salam hormat untuk viewers Adi Putro Official, dan terima kasih juga nih Beli Adit dan tim. Saya mendapat kesempatan duduk di kursi ini, podcast di studio yang unik ini kan, setelah bapak-bapak direksi kan. Betul. Jadi kalau kita bicara San Siliwangi Antarnusa, jadi memang ayah kami dulu setelah lepas dari manajemen sebelumnya tempat beliau bernaung,
itu notabene perusahaan keluarga juga, punya kakaknya beliau, PO Bengkulu Indah itu. Eh, Tadinya ayah itu tidak mau berusaha bus lagi Wow. karena dia dia mikir mencoba mengadu nasib di peruntungan lain. Oke. Singkat cerita, beliau mencoba kerja lain waktu itu, kontraktor ya, galian C, Oh. perbaiki jalan, perbaiki saluran air segala macam. Tapi berjalan waktu, jiwanya yang tidak ternyata jiwanya tidak di situ. Beliau bilang, ayah, passionnya nggak di sini, dia bilang. Jadi antara spek yang tertulis dan aktualnya itu sangat tidak sesuai, sehingga idealisme beliau terganggu sangat. Oh, oke. Namun sebelum itu beliau sudah mulai, kami itu udah punya bus mikro ya, bus mikro oke. Isuzu. Kalau dulu tuh ada Isuzu Bison ya, Bison TLD, mikrobus, karoseri Restu Ibu, ingat saya. 1.000 dulu. 2 unit, jalan Bengkulu Palembang, door to door. Tapi waktu itu belum Sun brandnya, masih dulu tuh ayah ada seperti anak perusahaan, tapi punya ayah waktu ayah masih di Bengkulu Indah, namanya SBI, Sari Bengkulu Indah. Oke. Berjalan waktu ini tidak diteruskan. Pada saat beliau decide untuk keluar dari Bengkulu Indah, jadi sebenarnya SBI itu udah dari tahun 89 kalau nggak salah saya, itu udah ada Jalan Bengkulu Palembang. Nah, 90 beliau resign. Ini udah jalan nih yang Bengkulu Palembang. Tadinya beliau mencoba tetap untuk usaha lain itu tadi yang jadi kontraktor ya, pemborong. Nah, berjalan waktu, pada saat beliau menjalankan dunia kontraktor tadi dengan semua dinamikanya yang ternyata beliau merasa itu bukan dunianya. Ya, passionnya. Nah, dari situ alhamdulillah kita dapat truk 2 unit Cold Diesel FE Oke. dan lelangan dari Bank Exim, dari Petrosi yang kerja di Lusang Mining. Itu Mercedes 508D Wow. tahun 82 kalau nggak salah saya, 83 gitu. Sudah rongsokan. Dia masih jalan tapi udah berantakan. Kondisinya itu ya. dapat melang murah, itu dirakit ulang. Oh, wow. Dirakit ulang beserta cold diesel yang 2 ini, dikirim ke karoseri. Dan berjalan waktu lagi, beliau dipanggil oleh salah satu marketing lah ya, karoseri Restu Ibu waktu itu. Oke. Di mana tempat ayah berkiprah ini kan, dulu kan PO Sumatera itu kan mayoritas karoserinya kalau nggak Restu Ibu, Rahayu Sentosa kan. Beliau dipanggil, coba kamu kesini katanya. Itu ada PO baru muncul. Oke. Kalau nggak salah saya 92 ya. 92. 91 ya. Ada PO baru muncul dengan mikro juga, melayani Bengkulu Palembang. Saya ingat banget, PO itu kirim chassis cold diesel mikro itu 7 unit. Wah, 7 unit. Saya ingat 7 unit, dan orang-orangnya itu orang-orang yang ex dari didikan ayah di Bengkulu Indah. Oke. Jadi operasionalnya, pengemudinya segala macam. Nah, berjalan waktu, ya, Bengkulu Indah juga sepertinya menjadi tidak lebih baik. Betul. Dan itu PO yang baru itu namanya CSH, Citra Sekar Harum. Iya. Sampai sekarang masih jalan. Masih jalan. Berjalan waktu juga dengan Bengkulu Indah yang kondisinya menurun. Putra Rafflesia kan sudah lebih dahulu tuh sebenarnya daripada Sun. Oh iya. Karena Putra Rafflesia tuh dulu bukan Putra Rafflesia namanya, mulai dari Gading Cempaka, pernah jadi kalau nggak salah saya
Rafflesia, Citra Rafflesia, Iya, belum pernah ada itu. terus jadi Putra Rafflesia. Nah, Putra Rafflesia terus berbenah. Dari situ ayah dan ibu manggil kami anak-anaknya yang sudah waktu itu bisa diajak ngomong kan, kakak saya yang pertama, kakak saya nomor 2 sama saya oke. kan. Kalau adik 2 ini kan masih kecil lah, SD ya sama TK. Umur berapa tuh Om? Ingat nggak Om? Saya, Ah, ah. saya SMP kelas 3. Oh oke, waktu itu SMP kelas 3. SMP kelas 3. Cuma memang Beli Adit, saya memang dari kecil tuh sering ditenteng-tenteng ayah. Ini Ke karoseri, pengalamannya. ke toko spare part, ke bengkel bubut buat ngebubut mesin, Oh wow. ke Asam Reges beli spare part apa segala macam. Memang saya yang apa ya, seneng kali ya, Betul betul betul. seneng banget ikut nenteng-nentengin barang. Terus karena saya seneng sama mobil, saya paling suka tuh ngambil mukanya mobil ayah tuh kalau pulang saya cuciin. Oh, oke. Nah, mungkin dilihat orang tua yang enak Betul, rajin nih. betul. Bonusnya diajak jalan-jalan. Iya iya. Nah, karoseri yang paling sering itu dulu waktu saya SD itu dari saya pindah ke Jakarta tuh kelas 5 SD dari Bengkulu. Nah, selalu ada kesempatan-kesempatan tuh kalau ayah siang baru ke karoseri, kan karoseri itu kan di Citra, Iya iya. rumah Citra. kita di Bekasi. Yes. Oh. Terus saya diajak sampai maghrib baru pulang gitu. Saya senang banget itu. Wah asik banget tuh. Nah, disitulah saya ngeliat, ya saya naik. Makanya saya ngerti tipe-tipe bus, model-model bus. Disitulah saya ketemu sama Om Surbakti Lorena, sama Om Anton Paulus SJS Pontianak, iya. Setia Jiwana Sakti. Ketemu sama Harum Group, Harum Group. sama Mang Eep, Mang Dedek segala macam, Pak Deddy Hasan Legendaris almarhum. semua itu. Banyak lah, banyak ketemu di sana. Ya tapi saya kan masih kecil. Tapi saya dikenalkan ayah, dilihatkan sama ayah, dan saya perhatikan apa sih yang dilihat. Kenapa sih harus oke. ditongkrongin? Ada apa sih bla 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 bla, sehingga sampailah San ini ayah lahirkan. Saya ikut membantu. Nah, Oke. setelah ayah melihat kondisi yang terakhir itu, setelah ayah keluar dari Bengkulu Indah, kita dipanggil. Mhm. Ayah, ibu, sama kakak saya yang pertama, Bu Santi, kakak saya yang kedua, Pak Andri, terus saya, sama adik 2, tapi adik 2 ini masih kecil ya. Ayah cuma ngomong gini, gimana nih, ayah kayaknya nggak cocok nih, dunia kontraktor ini bukan dunia ayah. Karena ini bukan pemborong, dia bilang. R-nya jadi H, dia bilang gitu kan. Pokoknya saya nggak bisa. Iya. Terus dia bilang, ini ayah baru dipanggil sama ya, marketingnya karoseri R itu namanya Om Bambang Sutejo. Oke. Terakhir beliau di karoseri Laksana, sekarang udah purna. Oke. Memang deket. Nah, jadi dipanggil, diliatin. Ayah cuma bilang, kalau cuma sekedar kalian supaya mengantarkan kalian sekolah sampai selesai terus cari hidup masing-masing, ya sudah, ayah akan mencari pekerjaan katanya. Oke. Tapi kalau mau punya sesuatu, ya ini ayah harus mulai. Tapi konsekuensinya kita harus kencangkan ikat pinggang paling cepat 5 tahun, nak, dia bilang. Jadi memang sudah ditanamkan komitmen Ya. ya. Nah, Oh, wow. dan usaha ini namanya memulai itu tujuan semuanya nyampe ke finish, dia bilang. Betul. Tapi kita kan nggak tahu nih di perjalanan ada apa. Betul. Nah, tapi ini harus sepakat bagaimana cara menyikapinya. Gitu. Iya, Nah, iya. artinya clue dari ayah itu adalah mengencangkan ikat pinggang paling cepat 5 tahun, nak, dia bilang. Oke. Artinya dalam 5 tahun itu walau alam apa yang terjadi, ya kita harus nikmati, syukuri, jalankan. Iya, betul. Ya, ibu memang selalu hadir ya setiap keputusan ayah. Kakak saya yang cewek, Bu Santi, kan memang ya beliau tuh kutu buku lah, Oke. belajar terus lah. Jadi dia SMA terus dapat mahasiswa panggilan, itu apa istilahnya? Oh, jalur undangan Ya, gitu undangan ya. itu. Kalau sekarang undangan istilahnya. Iya, Prestasi ya. prestasi, jalur prestasi. Prestasi D3 di UI. Oh, oke.
perbankan, apa ekonomi, terus dapat lagi beasiswa ke Inggris sekolah. Pak Andri juga begitu, dia sekolah, dia orangnya lebih suka mungkin ya nggak kayak saya lah, sukanya main lah. Iya. Beliau sekolah, telah tekun segala macam, terus sempat sampai kuliah di UI. Abis itu beliau ke Australia juga. Wow. Nah, dari situ saya yang memang memutuskan untuk udah saya mau bantuin ayah gitu loh. Itu saya SMP kelas 3 beli. Iya. SMP kelas 3 mau lulus SMP, Luar biasa. kita mulai. Jadi 2 unit cold diesel FA itu plus 508D yang sitaan lelangan Bank Exim itu di repair sama ayah, dimasukin karoseri New Armada waktu itu. Oh, Armada. Terus Semuanya itu, Om. ya dibantu oleh di Postar Finance. Oh, oke. Di Postar Finance waktu itu oleh nama marketing head itu kalau nggak salah Om Andi Suhono. Saya ingat banget itu. Ayah cuma bilang, Pak Andi saya nggak punya apa-apa. Saya secara finansial saya Betul. nggak punya. Tapi Om Andi itu tahu kemampuan ayah karena waktu di Bengkulu Indah kan memang ayah inilah yang Oh, iya. ya sebagai direktur operasional gitu ya. Dia tahu apa ya kemampuannya ya. Dari situ ngobrol. Nah, di tahun itu 92 kalau nggak salah saya itu kan keran import kendaraan import itu kan baru lagi dibuka. Oh iya, 91 benar. sorry, 91 menjelang 92. Itulah masuk Mazda T4000. Jadi ada Mazda T4000. Ada di kalendernya Sun itu ada fotonya yang 2025. Wah. Itulah bikin di New Armada, kabinnya dipakai, potong belakangnya dikembangkan, ditambung bodi. Oke. Jadi Mazda T4004 itu untuk jalan Bengkulu Jakarta. Langsung overland. Ya, overland tapi dengan sistem door to door antar jemput. Oke. Yang cold diesel ini sama 508 ini untuk Bengkulu Padang. Oh, Bengkulu Padang. Iya. Nah, yang 4 unit Mazda T4000 ini jalan Bengkulu Jakarta tuh beli. Kalau nggak salah saya ongkosnya dulu berapa ya? 37.000 ingat saya. Kalau nggak salah saya waktu itu. Nah, jalan dengan izin pariwisata. Oke. Nah, saat itu saya jadi bekas mobil mikro yang travel yang jalan Bengkulu Palembang ini di off kan, dibawa ke Jakarta, Isuzu TLD itu, Isuzu Elf itu ya. Kalau sekarang Elf ngomong. Itu ada 2. Saya 1 sama ada sekarang supervisor operasional saya di Pekanbaru namanya Pak Khairudin Nasution atau Pak Uco. Itu memang dari kampung datang jadi connect terus diajak ke Jakarta, diajarin bawa mobil segala macam, tinggal sama kami. Ya udah seperti anak ya sama ayah. Pada saat ayah memisahkan diri juga dia mutusnya saya mau ikut keluarga ini. Nah, itu sampai hari ini alhamdulillah masih ada sama kami, masih kerja, masih membantu. Jadi dia bawa 1, saya bawa 1. Oh, oke. Jadi penumpang yang datang dari Bengkulu kita antar, penumpang yang mau berangkat kita jemput. Ya nggak kerasa saya dari kelas 1 STM antar jemput penumpang itu sampai saya menjelang kelas 3. Luar Nah, biasa. pada saat itu dan alhamdulillah grow. Aha. Setelah Mazda T4000 kembali di Postar Finance membantu melalui almarhum Bapak Poniman. Kita dikasih dicobain sebenarnya disuruh coba Mitsubishi RM 117L. Oh, itu udah mesin belakang mesin ya, belakang RM ya. RM 117L, engine-nya 6D16 ya dengan transmisi M5 masih waktu itu 5 speed 6 sama mundur. Karoseri Triun. Oh, Trijaya Union. Ya, AC thermoking dengan toilet. Ya, kita jalan 4 unit. Dan alhamdulillah waktu itu kita dapat trayek Bengkulu Jakarta Pulau Gadung. Oke, Itu iya. izin akap kita keluar. Itu 92. Ya, 92 Mei kalau nggak salah saya. Nah, di situ mulai terus tambah lagi 2 unit dari 4 tambah 2 unit, kita buka Bengkulu Padang dengan bus, mobil yang kecil ini kita alihkan jadi Bengkulu Bukit Tinggi. Oke. Terus 95
kita dapat trayek Bengkulu Ponorogo Nah, udah mulai via makin Tasik jauh ya. via Tasik. Ayah juga dengan Mitsubishi Mitsubishi BM BM mesin depan. 117L, jadi BM 117 pertama pakai stabilizer itu ingat saya, dengan karoseri Triun B non AC, 5 unit, Bengkulu Solo Ponorogo, terus tumbuh. Nah yang AC-nya juga udah mulai pakai Nissan RB 87 waktu itu 87P, pertama kali Nissan RB kita tuh karoseri RS. Nah itulah Oh, iya. tahun 94 itu pertama bisa punya karoseri RS. Oke. Ya, waktu 94. itu karoseri leadernya kan RS ya. Yes. RS RI ya kan. Ya. Nah RS dengan bodi model Setra. Setra yang lengkung itu. Ya, Setra. Ya terus tumbuh. Nah, RB terus pertama dapat RB 87P itu karoseri RS, terus dapat lagi waktu itu kan Nissan lagi baru buka market dengan rear engine-nya itu. Dengan FE6T-nya itu kan. Tambah lagi 2 masuk ke New Armada dengan model Grand Cruiser. Grand Cruiser ya. Terus tambah lagi 95 kita dapat beli Mercedes 93 itu sempat beli Mercy 1. Oh, OH Prima kah? Enggak, Belum. cooler pertama yang panjang. Oh, 93 oke. apa 94 saya lupa. Oke. 1521. Yang 152160 ya panjang Ya 60. Itu pertama kali Base Sun panjang. punya 94 ding. 94 itu pertama 1521 OH366 LA 7 speed ya. Jumbo gitu dulu kan orang ngomong. Ya, iya benar. Model Skyliner. Oh, Skyliner Yang RS banyak berarti. yang banyak pakai itu Kramat Jati. Dan saya harus sampaikan karena itu sejarah. Betul. Yang belikan sasis pun itu karoseri RS waktu itu. Oh, wow. Karena Mercedes itu dulu COD, COD maksudnya gimana tuh? cash on delivery. Oh, oke. Jadi Wow. ya kalau belum punya uang jangan nanya Mercy lah, kira-kira gitu lah. Ya akhirnya kita punya sama Tante Heti yang istrinya Pak Haris Mulia di RS ya. Ngobrol sama ayah, saya langsung diajak ke kita pertama kali Mercy kita tuh beli di Envemas, dealer Envemas. Ya, beliau bayarin, sasis kirim, bikin bodi udah jadi, baru dapat pembiayain, baru bayar. Wow. Alhamdulillah tumbuh terus kita beli lagi 4 unit 1521 366 LA itu dengan bodi Setra. Wah, itu saya sudah mulai punya style itu. Jadi Setra ya, yang 1521 itu saya udah pakai lampu Kasbohrer original depan belakang. Dari Jerman berarti ya. Ya, driver seatnya saya pakai Isri yang pakai pneumatik sama pakai spring. Audionya pakai audio 24 volt pertama itu. 24 volt Ya, loh. 24 volt Luar pertama dan biasa. segala macam. Nah, terus grow. Jadi memang Sun itu dilahirkan dengan kesungguhan sama ayah kami dan ibu. Karena memang ayah dan ibu itu goalnya adalah beliau ingin pasti memperbaiki kondisi kehidupan beliau dan keturunannya. Tapi satu yang ditanamkan ke kami adalah ini bukan semata bisnis. Ini ada unsur, kita nggak ngomong ibadahnya beli ya. Betul. Tapi ini ada amanah melayani. Amanah. Nah, itu. Nah, ini yang kamu jangan salah nak, dia bilang. Jadi kalau kamu ngomong mau untung, terlalu mahal kamu beli bus, dia bilang. Iya. Terlalu mahal kita investasi bus. Mendingan punya uang berapa, beliin kambing. Nah, Ya beli sejuta, rawat dengan biaya merawat yang sedikit, jual bisa 2 juta. nah. Atau Investasi kamu emas. beli kerupuk, kamu dagangkan lagi atau apalah produk itu karuan. Tapi
transportasi ini ada unsur pelayanannya. Nah, kalau kamu bisa melayani dengan baik, ya di situ ada nilai ibadahnya. Ditambah bagaimana kita bisa bermanfaat ke orang sekeliling. Wah, ini. Ya kan, pengemudi, kenek, kru, mekanik, manajemen dan segala macam. Berarti memang dari dulu sudah istilahnya memanfaatkan putra daerah Nah, Bengkulu. pada saat itu pun memang Bengkulu itu masih, ya itu PO baru Bengkulu Indah, Putra Rafflesia, CSH main lokal, maksudnya Bengkulu Palembang, belum ke Jakarta waktu itu. Ada beberapa PO Jawa masuk, Panca Jaya, Giri Indah, Gerinda. sempat Keramat Jati, sempat Handoyo Group. Oke. Tapi Handoyo udah zaman kesini ya. Iya, benar. Ya mental semua. Nah, jadi memang Bengkulu itu satu daerah yang menurut saya punya karakteristik yang unik. Unik benar-benar. Local pride-nya tinggi. Betul. Segala sesuatu tuh kalau dia kenal sama siapa Nah, yang penanggung jawabnya tuh mereka lebih nyaman. Oke. Jadi dia bilang, "Oh, kau naik itu aja, naik." Kalau bahasa Bengkulunya ya, naik sana Jokla. Kalau apa-apa mau gecek kayak Asan tuh. Ayah kan dipanggil Hasan. Gitu. Iya. Ya yang begitulah. Oke. Nah, itu juga yang dipesankan ke kami. Jadi ayah menanamkan dan memesankan culture. Berjalan waktu dan lahir San ini kan tentu kan dengan idealisme ayah yang tidak bisa tertanamkan di sebelumnya. Betul. Di perusahaan sebelumnya, yaitu disiplin, manajemen, disiplin dalam struktur, profesional dalam struktur. Itu yang tidak didapatkan kalau menurut saya. Nah, itu yang diterapkan ke kami. Ya, saya waktu itu sebagai anak yang membantu, ya perlakuannya karyawan. Wow. Ya, jadi saya perlakuannya karyawan. Di saat saya membutuhkan hak saya sebagai anak, tidak bisa saya dapatkan di kantor. Wah, itu diterapkan biasa. Sampai hari ini. Jadi itu ke dalam ya. Kalau keluar untuk pelayanan, beliau bilang memanusiakan manusia. Itu nilai dasarnya. Memanusiakan manusia dari mulai ke karyawan itu kan ya internal ya. Betul. Staff, mekanik, semua. Ya bukan soal gaji besar atau apa dia bilang, tapi orang kalau kamu kasih gaji besar tapi dia tidak tahu maknanya gaji besarnya, dia tidak akan bersyukur. Betul. Nah, orang itu yang penting dia tenang. Pas. Ya dia bahagia. Dengan dia pas, tapi dia bisa bersyukur, dia paham maknanya, ya itu akan baik. Wah, menarik. Nah, begitu juga ke kru. Nah, yang sensitif itu kan kru. Benar. Itu yang saya pertahankan sampai hari ini. Jadi ada nilai-nilai yang tidak bisa ditawar. Jadi kalau bicara San itu kan ada 5 hal, Bli. Akhlak, jujur, disiplin, tanggung jawab, rasa memiliki. Akhlak di situ pastilah. Betul. Siapapun manusia hidup dengan adab. Betul. Ya kan, akhlakul karimah kalau orang Muslim bilang. Karena di dalam karir saya kan juga saya ini dari bawah. Iya, benar. Dari bawa mobil Elf. Saya siang sekolah, pagi jemput penumpang. Lagi sekolah, dulu tuh dibawain pager. Starco itu. Ibu jualan tiket di kantor. Kalau ada mobil trouble dulu kan nelpon dari wartel. Nah, kirim message, ini mobil rusak di sini ya kan. Ini nomor telepon wartelnya segala macam. Saya storing. Di mobil saya itu ada toolbox komplit. Ya, kunci-kunci. Jadi saya dulu STM di STM PGRI 4. Jakarta Pusat, Budut 4 kalau istilahnya ngetopnya. Jadi pagi saya keluar dari rumah, jemput penumpang, drop, mobil masuk dari Bengkulu, saya ambil penumpang yang di area dekat sekolah, yang dekat ke area sekolah saya anterin terus saya ke sekolah. Saya bawa mobil I Love itu, bawa Bison itu, saya parkir di depan
Sekolah itu kebetulan kantor BPK ya, Keren loh. Badan Pemeriksa Ngebayangin, wah. Keuangan. Ya, Gagah. waktu itu orang-orang pakai kijang, ceper, kaca bening, starlet kotak, ya kan, pakai AC, tip blaupung, pakai stick, wah. Ya kita pakai elf bos. Dengan kalau audio nggak kalah juga, pakai speaker 3-way, kasih box buat jedak-jeduk ya kan. Cuma kalau orang menggemanya subwoofer, kalau kita menggemanya pakai speaker 3-way. Wah. Ya tapi itu berjalan waktu yang karena memang saya merasa waktu itu ya memang ini yang fase yang harus saya lalui. Betul, betul. Jalan ya nggak kerasa. Jadi sekolah saya pun dibilang sekolah utuh juga enggak. Karena ya itu saya tidak bilang terganggu ya, karena saya punya tanggung jawab lain. Amanah. Itu ibu bilang, ini ada mobil trouble gini. Terus kalau nggak ada itu kan saya sekolah, kadang-kadang sebelum jam 1 sekolah itu kalau nganter-nganter ngedrop rumah selesai, saya sempetin ke Asam Reges dulu beli filter, kebutuhan spare part lah. Itu saya kerjain, nganter dulu kita repair dinamo tuh di Asam Reges. Itu segala macam itu tanggung jawab saya. Nganter-nganter tagihan kalau ada pembayaran. Jadi ayah tuh dia buka giro, dia bilang buat toko ini, buat ini notanya udah selesai. Itu saya yang lakukan itu dia tanggung jawab saya. Nah, berjalan waktu juga karena kita memang belum mampu sewa bayar mekanik dengan tim yang cukup. Ya wilayah Batu Raja sampai ke Jakarta itu range saya. Jauh loh. Ya. Jadi kalau ada mobil trouble atau apa tuh saya sampai ke situ storing. Jadi ya terbang saya bawa mobil saya itu sendiri. Dengan bawa celana STM, atas pakai kaos. Terbang saya sendiri dengan sendirinya. Apakah saya derek, apakah saya repair atau apa. Storing di Merak. Ya Allah memberikan kesempatan saya menikmati karir ini dari bawah. Merasakan buka baut flywheel patah. Ngedrip pelan-pelan dari sore sampai subuh baru kebuka semua, dengan paha betis ini digigitin nyamuk sama kecoa itu di terminal Merak ya. Dengan bau-bau pesing itu. Bagi saya ternyata itu journey yang mungkin melengkapi saya hari ini gitu. Bagaimana supaya mereka yang kerja ini tidak, dia bisa mencapai targetnya tapi dengan effort yang ideal gitu. Nah dari berjalan situ ya dengan idealisme ayah tadi yang 5 itu akhlak, jujur, disiplin, tanggung jawab, rasa miliki ini nggak bisa ditawar. Jadi ini kita terapkan ke seluruh. Ya, kru kalau ada orang mau melamar ini kita tanamkan dulu. Karena akhlak ini kan penting nih. Betul. Karena 38 seat yang dibawa artinya 38 orang, 38 model, 38 sifat, 38 masalah. Ya. 50 atau 42 kurang-kurang gitu. Iya, benar. Ya, maaf. Itulah kadang-kadang mungkin sampai hari ini kali ya. Godaan-godaan yang ada di saudara-saudara kita yang berprofesi pengemudi tadi. Betul. Yaitu juga yang membuat semangat saya beserta teman-teman yang ada di IPOMI merubah bukan supir tapi pengemudi. Pengemudi, setuju. Karena profesionalisme. Karena di profesionalisme itu kan ada nilai-nilai yang pasti nilai martabat ya. Saya merasakan, saya melewati fase yang karena kita melayani baik, kita ramah, ya orang tua lah contoh. Dia mau turun karena disuruh kita pegang, tuntun. Terus dia mau naik kita tangkap, terus dia nanya kita jawab dengan baik, sopan, senyum. Ya, itu saya lakukan. Itu mencontohkan sebenarnya ke teman-teman kru. Saya mengalami yang adek udah berkeluarga belum bu, mainlah ke rumah ibu punya ponakan. Yang begitu-gitu. Jadi memang terjadi. Saya tidak bilang godaan ya. Situasi itu memang ada di dalam perjalanan sekian jam itu. Betul. Jadi balik lagi ke istilah orang Jawa
Waiting Trisno Jalanan Soko Kulino tadi. Itu true, Pak. Inilah akhlak. Akhlak. Jujur, ya pastilah. Kita lahir ini kan belum ada yang pakai pakaian, belum ada yang kasih harta, tapi kan udah ditanamkan kejujuran. Jadi jujur yang dimaksud adalah satu, jujur kepada diri sendiri dulu. Ini penting. Ini yang saya lebih mengapresiasi pengemudi atau karyawan yang dia mengaku salahnya dia daripada dia menutupi salahnya dengan sok benar, ketahuan, ternyata salah bisa saya buktikan, itu nggak ampun bagi saya. Tapi kalau ada yang, ya Pak, saya kencang Pak, nggak ketahan rem, nabrak, selesai. Nggak terlalu banyak emang males saya. Karena ya mohon maaf Bli, dengan proses karir tadi, semua rute yang dilalui sana kan saya tahu. Iya, betul. Saya tahu titiknya, saya tahu di mana medannya, segala macam, kemampuan kendaraannya saya paham, handlingnya saya ngerti, body rollingnya kayak apa saya bisa rasakan. Betul. Pada saat terjadi segala sesuatu itu saya cuma lihat di mana titik kenanya, Oke. ya kan rusaknya di mana, terus kejadiannya di daerah mana. Yes. Ya, tanpa melihat situasi itu saya bisa menganalisa dengan journey yang pernah saya lalui. Ya, nggak semuanya benar sih, Betul, tapi 80% benar. Analisa, betul, akuratnya. Nah, jadi dari situ saya menanamkan kepada teman-teman itu ya balik lagi prinsip yang ayah tanamkan ke kami. Prinsip beliau itu simpel. Jangan akui kesalahan kamu sebelum kamu orang yang ngasih tahu salah kamu apa. Jangan mau disalahkan kalau kamu benar walaupun nyawa taruhannya. Iya. Luar biasa. Lakukan. Jangan mundur dia bilang. Nah, itu jujur tadi. Nah, tentu kan jujur kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada perusahaan. Artinya kalau dia jujur sama dirinya, dia jujur sama keluarganya, ya kan? Orang keluarganya orang kerjanya buat keluarga. Betul. Kan? Dia pasti akan jujur kepada perusahaan. Dia pasti akan jujur kepada lingkungannya. Nah, ini penting. Ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab. Pengemudi, kru, itu kan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Iya. Tanggung jawab keselamatan, tanggung jawab kenyamanan, Betul. keamanan. Di balik layar, di situ ada tiketing, ada mekanik, ada staf gudang, itu kan juga sama. Yes. Nah, mereka juga harus bertanggung jawab tentang jalannya kendaraan ini. Jalan itu. Jadi mekanik itu tidak boleh ngelepas kalau mobil itu nggak pasti. Ya. Ya, kita lakukan itu. Sebelum berangkat tuh berarti sudah dicek kalau ada semuanya. hal yang dianggap tidak mumpuni, jangan dipaksakan. Oke. Solusi. Ya, kita berpikir husnuzon saja bukan kecelakaan ya, Bli. Ada trouble aja di jalan. Nah, itu. Di daerah yang susah diakses. Nah, itu. Di dalam bus itu manusia. Evakuasinya untuk dia bawa ke tempat yang representatif sulit. Ya, nah, itu aja nggak bisa ngebayanginnya. Nah, itu masalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi supaya bisa mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan ini, ya kan? Amanah yang diberikan penumpang kepada kita dengan tarif, dibayar ongkos. Setelah itu disiplin. Ya pastilah hidup ini harus disiplin. Iya, kalau kita sudah semuanya dilakukan harus disiplin. Karena kalau kita lihat orang-orang yang, kalau bagi saya sukses itu relatif. Tapi orang-orang yang hidupnya survive dan baik, hidupnya nyaman, hidupnya tentram, itu pasti orang yang disiplin. Ya. Jadi mulai dari dia disiplin terhadap dirinya, mandinya, jaga kebersihan diri, berpakaiannya, ya kan, yang layak. Terus dia disiplin kepada peraturan perusahaan, dia disiplin kepada peraturan negara, ya insya Allah selamatlah hidupnya. Simpel kan? Betul. Karena kalau orang sudah semaunya itu kan udah nggak jelas. Iya. Apalagi kami pelayan masyarakat, ini bukan hal yang mudah bagi saya. Karena kalau saya melihat
hari ini orang berlomba-lomba masuk ke industri ini hanya melihat dari sisi bisnisnya. Oke. Ya kan dianggap cash di depan, terus bla 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 ya. Yang enaknya yang dilihat. Ya, tapi berjalan waktu ya kita gampang aja pasca Covid ini kita lihat kan. Ada yang pernah lahir terus hilang, tumbuh terus tenggelam. Karena itu tadi jangan melihat mudahnya, tapi lihatlah maknanya. Wah, ini. Ya kan? Apa yang harus dilakukan? Yes. Apa yang what should be you do? Gitu kan? Jadi bukannya beli bus sasis X karoserinya di Putro, oh ya tinggal datang ke di Putro kan, susun Nah, spek, itu ya selesai. itu selesai. Tapi what next? Betul. Gitu kan? Nah ini yang memiliki rasa tanggung jawab tadi. Terakhir rasa memiliki sense of belonging. Karena kita menanamkan kepada seluruh jajaran ya apa yang ada ini adalah milik kita. Betul, setuju. Juga ke kru. Ya kita kalau kru itu saya nggak pernah dari ayah sih saya lihat. Saya melihat ayah, terus itu juga yang saya lakukan, yang kami lakukan. Kita nggak pernah. Mana mobil saya? Mobil saya di mana? Oke. Pasti bilang mobil kamu mana? Iya, Kenapa benar. mobil kamu? Karena ya dia harus memiliki punya rasa memiliki. 1 meter bus itu keluar dari pool, Mhm. itu sudah menjadi tanggung jawab dia penuh. Betul. Itu tadi dia harus punya sense tadi. Jadi ya balik lagi kan, kalau dia ngerasa disitulah periuk nasinya, disitulah tempat dia mendapatkan rezeki untuk kehidupannya, ya dia harus jaga dengan baik. Simple thingsnya, bahasa jeleknya kami itu adalah kalau kamu buang air kecil di situ, buang air besar di situ, kamu masak air untuk kamu minum di situ juga, terus kamu masak beras nasi di situ juga, apa jadinya? Betul. Ya kan? Ya, kalau kamu tahu, kalau kita sadar kita masak pakai panci ini, Iya. ya kan? Tapi panci ini bocor, penyok-penyok, karatan, ya apa rasanya? Iya, benar. Jadi ya harus kita rawat. Jadi sense of belonging terhadap ya kendaraan yang dia bawa, terhadap kendaraan yang dia rawat, terhadap perusahaan yang dia bernaung, ya itu memang yang harus. Nah, namun hari ini memang ya jujur ini yang sedang menjadi permasalahan besar. Apa itu? Mencari generasi yang mau menyadari ini sulit. Oke. Saya ini mungkin kalau di bagian karyawan ya, yang nggak bisa memahami falsafah 5 ini dan idealisme dan tidak punya idealisme, yang mereka cuma lihat saya kerja cari uang, Ya. titik, bukannya mencari kehidupan. Sulit itu ya. Mereka bilang ya mungkin makhluk yang namanya Sani itu keras, Benar. bla 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 bla. Ya saya hanya menjalankan pattern ini dan menurut saya ini benar kok. Ya kan? Ya San ini itu tadi 5 hal ini kan hal yang no go item, wajib Wajib. ya menanamkan itu. Attitude dia dipantau, disiplinnya dipantau. Ya masalah sepele lah, Iya. merokok. Yes. Oh saya kalau merokok itu saya nggak ada tawar. No. Big no. Ya saya pilih bus saya parkir nggak ada pengemudi daripada bus itu dilepas ke orang yang menyepelekan aturan. Setuju. Ya kan? Maaf, merokok itu bagi saya hal sepele. Dan kita bukannya kamu nggak boleh merokok, enggak. Iya, bukan melarang, Kalau tapi kamu bisa nggak merokok lebih bagus. Maksudnya berhenti merokok. ya. Tapi saya bilang sama teman-teman itu, kalian merokok itu hak kalian pribadi. Betul. Tapi hak perusahaan yang mengatur di mana dan kapan kamu merokok. Yes. Ya, saat mengemudi, no. Kalau beli adit ke pool kami, ya bisa dilihat nggak ada yang merokok satupun di dalam pool. Iya, Yang merokok ada tempatnya. betul. Bisa kok. Bisa. Terus mereka tidak bekerja sambil merokok. Nah, ini. Itu kan hal kecil ya. Iya. Tapi berdampak besar. Nah, jadi
itu mendisiplinkan itu setengah mati. Masalah seat belt, Nah, ini. masalah menjaga sikap. Sikap. Belum lama ini baru kalau nggak salah saya kemarin ada kejadian agak keributan di jalan San Oh. sama pengemudi truk. Ya ini lagi kami justifikasi. Ya banyak yang ngomong ini gimana Pak Sani segala macam. Saya lihat karena ada yang ngirimin rekam video, saya coba perhatikan. Tentu ada sebabnya gitu. Ini sedang kami justifikasi. Nah, jadi ya memang San ini penumpangnya itu bisa mencat pengemudi. Ya? Gimana tuh maksudnya tuh? Loh, saya pernah lakukan beberapa kali penumpang lapor pengemudi itu melakukan Oke. indisipliner dan menyimpang dari pelayanan. Oke. Saya stop mobil itu di rumah makan, saya suruh turun, penumpang saya suruh turun semua, pengemudinya saya tarik sisa uang jalan segala macam, Oke. ya saya usir. Terus penumpangnya? Saya gantikan bus lain. Oke. Wow. Dan konyol, saya sewa bus lain Wow. daripada bus itu melanjutkan perjalanan. Oke. Secara bisnis rugi, Betul. tapi lebih rugi lagi kalau penumpang customer ini dilayani oleh yang tidak layak. Oke. That's the point. Itu poinnya. Kami ini menjalankan amanah, Betul. bukan hanya sekedar mencari uang, Iya, gitu loh. Jadi ini yang menurut saya nggak mudah. betul. Om Sani sering tekankan PO itu ya pelayan masyarakat istilahnya. Yes. Ya sampai hari ini saya tidak pernah merasa saya ini adalah owner PO. Ya ini kebetulan di channel yang cetar membahana ini kan ya. Yang become 1 juta subscriber ya. Amin. Saya tidak nyaman Mas Adit kalau dipanggil bos, Pak Owner. Saya kalau ada orang yang seperti itu ke saya, ya maaf kalau saya berlebihan, saya ngecap itu penjilat. Oh, oke. Yo, panggil Sani aja. Atau Om Sani yang teman-teman saya lebih akrab kan Om Sani atau Bang Sani atau Pak Sani, Mas Sani, saya lebih nyaman dengan itu. Karena hari ini memang saya ini part of Sun. Kebetulan saya anak salah satu pemilik, tapi Sun ini bukan punya saya. Saya ini karyawan di Sun. Saya punya tanggung jawab. Saya tidak melihat hak saya di Sun, tapi saya melihat tanggung jawab saya di Sun. Itu yang saya jalankan. Luar biasa. Ya kan? Karena sekali lagi yang menghantarkan Sun sampai alhamdulillah 35 tahun itu bukan karena melihat aspek bisnisnya Mas Adit. Betul. Masuk akal nggak sih beli bus 3,5 miliar dikasih ke orang yang Ya. kita nggak kenal, Yes. ya dia jalan kita kasih uang untuk solarnya, Betul. begitu sampai tujuan kita kasih lagi duit, Mm-mm. sementara kita naik mobil yang maaf cuma 400 juta. Mm-mm. Konyol nggak? Bagi saya konyol. Betul. Namun itu tadi, kenapa ini berlangsung? Kami ini ya kami dibesarkan dengan lingkungan ekosistem dan amanah ini, gitu loh. Ayah juga pernah mencoba usaha lain. Setelah jalan Sun, ayah pernah coba usaha lain, gagal. Dan itu sinyal dari Yang Maha Kuasa, uritmu nang kene, rumah tono, titik. Wais. Nah, kebetulan saya diamanakan menjadi nakoda, ya kan? Jadi nakoda itu karena saya memang yang dari nol. Betul. Prosesnya tuh nggak singkat, mendampingi. nggak instan, luar biasa. Dari sekolah loh teman-teman. Bisa dibayangkan. Ya, jadi memang semua itu harus dijalankan dan dijiwai. Nah, supaya kita tidak merasa lelah, Nah ini. supaya kita tidak merasa bosan, Betul. supaya kita tidak merasa kurang. Ya, disyukuri, dinikmati, dijalankan, dan disyukuri. Ya, kita manusia lah. Saya juga manusia biasa. Pengen kayak si A, si B, si C, si D.
ya kan? Tapi bukan saya bersyukur ya, karena saya nikmati kok. Iya. Saya dengan Betul, begini betul. juga udah cukup, sudah Nah, nikmat. ini. Iya, 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 Ya iya. sudah jalanin gitu. Begitu juga kayak pengen kayak orang-orang punya bus baru terus gitu. Tapi mampu nggak saya di situ? Oke. Kalau bisa, sangat Pasti bisa. bisa, saya percaya. Mampu apa tidak pertanyaannya? Karena setelah beli itu harus dibayar, Betul. ya kan? Bukannya waton tuku tok. Yes. Bar tuku, mari ngonopo. Perawatannya. Kan sebuah bus itu bukan cuma diangsur, Betul. tapi harus dirawat. Bukan cuma sekedar dirawat, tapi ada angsuran. Betul. Nah ini yang harus dilihat. Ya, so far ya dengan kemampuan yang ada kita jalankan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Nah di situ juga kan kalau beli Adit lihat kan, ya kan banyak netizen. Oh San itu sempit. Enggak ini. Masa ada yang bilang kayak gitu? Banyak, ya kan? Kenapa nggak punya yang kelas ini, kelas itu? Oke. Loh, sebagai entrepreneur itu saya dengar, saya pelajari. Wow. Tapi balik lagi, market saya ini market apa? Betul. Gitu loh, ya kan? Iya, iya, iya. Ya kalau sekedar mau menghadirkan aja dengan yang sedang-sedang aja, kami tidak diajarkan seperti itu. Oke. Ya artinya ya kalau mau high end tuh harus high end semua, Betul. ya kan? Kalau samponya udah pakai sampo Kristas, ya bajunya Hermes, ya kan? Celananya LV, sepatunya ya lu mau branded ya branded sekalian. Sekalian. Kalau mau sederhana sederhana aja. Mampu kamu yang mana? Ya kan itu. Iya, iya, iya. Nah, terakhir yang minta ini siapa? Betul. Apakah pelanggan atau Pengguna. hanya netizen? Penikmat, Yes. pencermat. Betul. Kan itu. Ya jadi kita tuh lebih ya kita mau realistis aja kok. Ya karena kita ingin memenuhi ekspektasi masyarakat. Ya, balik lagi kan itu tadi. Kalau sekedar aja San ini terlalu berlebihan kok. Dari sisi investasi kita lebih, maintenance kita lebih, pendapatan tarif sama, ya kan? Ya kalau angle kita tuh hanya untuk dari sisi untung, Nah, nggak perlu pakai yang begini. iya, betul. Tapi konsep kita kan untuk melayani. Melayani. Supaya masyarakat kan beli Adit kan udah ngerasainnya medan kami ya kayak gimana. Bengkulu Padang, ya kan, dari Pekanbaru ke Blitar. Bisa merasakan kalau naik yang dengan kapasitas yang sedang-sedang aja. Ya gimana lah rasanya. Untuk trayek Blitar ini nyaman, tronton, single glass. Terus apa istilahnya? Sasisnya tuh ya sasis kelas atas. Itu maksud saya. Ah, Pertanyaannya itu kan kenapa kita pakai sasis yang high end, nah itu. ya kan? Kita ingin memastikan penumpang tuh benar-benar nyaman. Nyaman itu kan bukan soal suspensi. Betul. Bukan tok suspensi. Bukan tok karoseri. Kalau karoserinya Adiputro JB5 dengan spek full spek, tapi kalau spek kemampuan sasisnya sedengan, cukupan, ya kan, ngereng-ngereng gitu kan, ya penumpang kan kerasa gitu. Betul. Kalau ini kan nggak, beli Adit kan Yes. gleser aja kan, gitu. Jadi balik lagi kalau korelasinya bisnis semata nggak perlu kita pakai itu. Tapi kita, ayah bilang, yang kita layani manusia. Pastikan mereka tiba dengan nyaman. Dengan nyaman. Betul. Ya, kita coba penuhi itulah. Betul. Ya, supaya masuk dari sisi simpoalnya, ya itulah bangkunya harus banyak, tarifnya supaya nggak tinggi, bla 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 lah. Terjangkau loh Om, karena untuk trayek Blitar, Pekanbaru itu bisa jadi pilihan loh. Siap.
dengan Alhamdulillah. itu tadi dengan sasis yang high class. Alhamdulillah percaya juga dengan karoseri Adi Putro. Penumpang pun sempat, istilahnya bukan sempat ya, pasti kan ngobrol ya sesama penumpang, gimana, memang langganan Sun atau gimana. Oh iya, saya langganan naik Sun. Dan sampai saya juga, wah ini bodinya Adi Putro, tersentuh juga istilahnya karena dari ngobrol sama penumpang itu. Ini luar biasa. Saya terima kasih banyak untuk Sun yang istilahnya percaya. Dan sampai sekarang di 35 tahun ini ada yang mau rilis lagi nih dari Iya. karoseri Adi Putro spesial. Apa ya, kita bisa bilang gimana ya? Takutnya salah paham nih. Kalau kata Pak David, hadiah dari Adi Putro untuk anniversary Sun. betul. Jadi memang bukan kami itu mengikuti maunya netizen. Jangan di umur 35 tahun ini lagi sekian banyak komentar. Ya kalau kita nggak nggak mencoba, kok rasanya kita terlalu jumawa ya. Makanya saya ngobrol-ngobrol. Sebenarnya di tahun lalu itu saya sudah nge-planning di akhir tahun untuk menghadirkan kelas high end. Tapi karena kita punya beberapa prioritas, ya balik lagi kan, Betul. kita harus realistis. Ngomong, hitung, sampai kalkulator 4 biji baterainya habis. Ada yang nyelip satu di Adi Putro. Nah, itu dia. Ya, ngomong, ya itu kata Pak David, udah ini hadiah dari Adi Putro untuk anniversary Sun. Alhamdulillah. Ya, makanya kan kalau dari sisi jumlah itu kan beli nggak ideal. Betul. Tapi ya kami ya sudah kita hadirkan gitu. Nah, di sini kan juga kan sebenarnya beli konsep kita itu kan bukan hanya kita punya bus, penumpang punya uang, bayar naik jalan. Iya, nggak gitu. Kita mau mengedukasi juga, realistis itu tadi. Betul. Ya sesuai falsafah orang Jerman kan, ono rupo ono rego. Yes. Nah ini yang ya saya terima kasih sebagian besar sudah paham. Oh ya kalau mau yang agak lapang nah itu. Nah yang lapang itu pun kita hitung sebenarnya ya itu yang saya bilang tadi, dengan spek yang kita pakai itu nggak masuk sebenarnya. Return of investment-nya agak ngeri. Iya, betul. Ya kan, dengan standar perawatan kita loh. Ini yang susah menjelaskan kepada masyarakat. Tapi saya sangat berterima kasih kepada pelanggan setia Sun. Ya mereka accept. Dan alhamdulillah kami dipercaya dengan alhamdulillah load faktor kami di atas 70%. Ya bagi kami bersyukur lah. Iya. Kita bisa diterima dengan yang kami mampu hari ini. Nah makanya yang insya Allah spesial ini yang akan hadir ini ya udah deh. Ya kita lihat lah. Siap. Kalau memang ternyata keterima ya bagi saya sesuatu yang spesial itu memang telurnya telur bebeknya pun dipilih bebek apa gitu kan, angsa kalau bisa. Ya kan, tepungnya gue tepung yang mungkin yang paling gimana. Ya jangan kono tepung kene tepung tapi ndoknya telu ya, bukan itu juga gitu. Ya itu jangan di sinilah dibahas. Kita lihat nanti saat rilis. Ini luar biasa nih. Untuk di 35 tahun ya, ada sesuatu nggak selain yang tadi kita obrolin yang baru di sana? Yang pasti kita terus meningkatkan digitalisasi. Oke. Karena itu menjadi target kami untuk memudahkan Setuju. pelanggan. Setuju. Supaya pelanggan lebih dekat Setuju. dengan Sun dan dengan fitur-fitur teknologi, pelanggan lebih bisa tenang. Benar-benar. Insya Allah habis Lebaran ini kita ada
penyesuaian servis. Oke. Kita akan ada penyesuaian servis yang itu tadi persiapannya nggak mudah. Benar. Karena banyak pertimbangan infrastruktur. Jadi di jalur sini infrastrukturnya mumpuni, jalur sini kurang, yang tengah ini sedang aja. Nah ini kan beda-beda. jangan sampai jadi masalah. Yes. Ini yang membuat kami bertimbang sampai hari ini kami belum bisa, gitu kan. Siap. Kita tuh nggak mau sangger ono, yang penting ono. Kita nggak mau kayak gitu. Betul. Kita memang mau apa yang kita berikan tuh worth it. Nah ini yang balik lagi, ini idealisme ini yang agak sulit, ya kan. Tapi ya terus kita keep di situ, kita stay di situ, bagaimana khalayak bisa paham. Tapi alhamdulillah yang memang benar-benar pelanggan setia Sun itu mengerti. Betul. Ya mohon maaf, itu kan sebenarnya kita perlukan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dia. Ya kan? Iya. Kita ini hanya bisa berusaha sempurna. Betul. Itu aja kan. Nah, kami selalu komit always do our best. Dengan kemampuan yang kita punya. Nah, ini yang kita jaga, Beli Adit. Terus ya itu tadi insya Allah semoga tidak ada halangan di pertengahan puasa nanti. Ya unit spesial ini sudah mulai beroperasi, kita sedang persiapkan. Ya mungkin itulah barulah ya. Untuk pengembangan trayek kami belum berpikir karena masih banyak PR existing ini yang harus kita pertahankan. Karena mencapai sustainability itu yang berat. Betul. Saya tidak bilang sulit, tapi berat. Nah, karena mencapai ke satu titik itu lebih mudah daripada bagaimana membuat kita selalu betah, nyaman di titik yang sudah kita capai. Yes. Nah, ini kan kita ini mungkin di dalam fase itu. Bagaimana penumpang yang sudah percaya sama kita ini kita jaga supaya jangan sampai kecewa. Ya, semua itu kan ada beberapa penunjangnya, Bri. Dari kendaraannya, SDM-nya, infrastruktur, keagenan, perwakilan di jalan, di lapangan, kondisi jalan. Nah, jadi ini yang memang sedang dalam fase yang sedang kami bagaimana kita bisa nggak miss untuk itu. Betul. Semuanya harus benar-benar firm. Yes. Menjelang puasa, Lebaran. Ini ada satu fenomena ya, kita tahu mudik. Nah, ini apa ya? Mungkin kalau bahasa kasarnya ada beberapa oknum ya yang menghadirkan kendaraan tidak layak jalan. Nah, gimana nih Om Sani cara mengedukasi penonton kita untuk memilih kendaraan khususnya bis ya, karena di sini kan kita menyediakan transportasi darat khususnya bis yang layak jalan. Jadi gini, ini kan kita baru melihat pelantikan kepala daerah se-Indonesia. Benar. Gubernur Jawa Barat. Nah, iya. Ya kan, dengan tegas melarang studi tour. Tidak boleh kan studi tour. Apakah studi tournya yang salah? Nah, itu. Bagi saya tidak. Tapi penyelenggaraan studi tournya itu yang keliru. Yes. Nah, sebelum saya detail, saya berterima kasih dulu sama Polri. Dalam hal ini Polres Batu. Oh, iya. Di mana kecelakaan yang terakhir. Betul. Polisi, penegak hukum tidak hanya menghukum si pengemudi, tapi meminta pertanggungjawaban si penanggung jawab penyelenggara transportasi tersebut. Nah, saya sangat apresiasi itu karena
ini semua terjadi karena sama-sama tidak aware. Sementara pada saat terjadi satu dan lain hal, yang dirugikan siapa? Masyarakat. Betul. Yang pertanggungjawabannya nggak jelas, siapa yang bertanggung jawabnya nggak jelas, hak-haknya tidak terpenuhi. Nah, jadi sebenarnya kalau saya bukan ngomong himbauan ya, saya ini kan bukan siapa-siapa, Bli. Kita di negara kita ini kan sudah ada aturan. Undang-undang di jalan raya ini ada namanya Undang-Undang 22 tahun 2009. Untuk penyelenggaraan transportasi angkutan massal itu di bawah Kementerian Perhubungan. Di situ ada Peraturan Menteri Nomor 15 tahun 2019. Ya teman-teman baca-bacalah di situ. Jadi kalau sedikit yang bisa, menurut saya yang penting saya highlight di sini adalah di Undang-Undang 22 tahun 2009 itu jelas amanahnya angkutan berbayar itu plat kuning, berbadan hukum, dan diuji berkala. Nah di PM 15 tahun 2019 di situ juga dipertegas klasifikasi pelayanan tidak dalam trayek itu pariwisata dengan ketentuan A, B, C, D, F, G, salah satunya umur kendaraan maksimal 15 tahun, spek kendaraan bla 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 bla, pelayanan dalam trayek atau akap. Di situ juga jelas umur kendaraannya maksimal 25 tahun dengan rute tertentu bla 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 bla. Nah, pemerintah dalam hal ini melalui kementerian teknisnya adalah Kementerian Perhubungan di bawah Dirjen Perhubungan Darat kan sudah menyiapkan menyiapkan tools. Masyarakat itu bisa melihat perusahaan dan kendaraan dengan memasukkan nama perusahaan atau nomor kendaraan, ngeceknya melalui Spionam. Itu web base. Atau unduh aplikasi Mitra Darat. Di situ bisa ngecek nomor kendaraan, nama perusahaan, kirnya sampai ke titik bus itu ada di mana. GPS-nya bisa dibaca. Idealnya seperti itu. Loh, bukan idealnya, itu memang sudah ada. Tapi karena tidak aware tadi. Karena saya agak sedikit frustasi ya. Kalau ngomong murah, kan banyak yang tersinggung. Karena ternyata tidak murah juga sebenarnya bayarnya. Iya, betul. Nah, di sini saya menilai, ya saya mohon maaf kalau mungkin saya salah, tapi menurut saya oportunis yang ada di sini yang melakukan. Nah, kita sebagai anak bangsa ini ke depan mau apa? Apa mau diteruskan hal-hal yang seperti ini? Saudara-saudara kita kekonyolan ini apa mau diteruskan? Harusnya enggak dong. Betul. Kami yang ada di asosiasi ya berinteraksi dengan pemerintah, meminta pemerintah juga memperbarui regulasi karena menyesuaikan dengan era, ya kita lakukan. Tapi ngurus RT aja ribet, apalagi ngurus rumah negara kan. Iya. Mohon, saya tidak bilang kondisi negara ini sesuai dengan ekspektasi saya, tapi saya pribadi ya Bli, saya mencoba menghargai proses. Kita ini baru 79 tahun merdeka. Ya ini sedang terjadi nih kondisi-kondisi yang ya pabalatak kalau bahasa Sunda. Bukannya bahasa Perancis itu. Pabalatak Jamis. Ini yang sedang terjadi. Ya, kalau ya coba membaca literasi. Lihat sejarah Amerika yang udah sekian ratus tahun sih. Kan kayak gini juga terjadi. Sedang timbul begini gejolak-gejolak. Nah, yang penting itu adalah kesadaran kita sebagai generasi penerus, dan insya Allah kita yang bakal meneruskan bangsa ini. Kita aware dari hal kecil dulu. Ya, gunakan moda transportasi yang sesuai regulasi. It's a simple things menurut saya. Jadi jangan nanti pada saat terjadi satu dan lain hal yang di blame itu bus akap atau angkutan umum.
Ya kira-kira kan gini. Kalau di Adi Putro ini kan banyak karyawan, Mhm. ya kan? Ya mohon maaf, salah satunya kan Beli Adit. Mhm. Kalau yang namanya Mario yang bermasalah, ya kan? Ya. Apa mau dibilang karyawan Adi Putro itu masalah semua kan ya nggak bisa fair dong. digeneralisasi. Itu maksud saya. Yes. Dan ya juga di kesempatan yang sangat baik ini, saya masih sangat menyayangkan minim literasi bangsa kita ini. Ayolah membaca, melihat, mencermati, baru bertanya. Ini nggak nanya dulu, ya kan? Ya karena saya melihat kayak di contoh akun kita lah yang official itu, kita udah share di feed, kita udah apa segala macam, masih japri, Om kalau ini gimana, workshopnya apa ya gitu kan. Nah jadi maksud saya, ayolah kita belajar, kita mencermati, kita awasi bersama, Betul. gitu loh. Jadi kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mau tahu, kalau terjadi apa-apa dengan kita ya jangan komplain. Tapi kalau kita tahu, kita mau tahu, minimal kita mengantisipasi supaya tidak terjadi apa-apa dengan kita. Simple kan? Yes. Ini tidak, sudah terjadi barulah, wah dasar lah, beginilah, begitulah. Dan yang kena ya yang seharusnya tidak lagi. Karena kalau terjadi satu dan lain hal dan dilakukan oleh kendaraan yang tidak berizin, yang tidak berizin ini yang punyanya siapa, kantornya di mana, betul. goib semuanya. Ya. Tapi yang bisa yang tercapture oleh seluruh masyarakat atau oleh orang-orang sebagian besar ya yang bisa tercapture, yang bisa dilihat ini tadi kan. Yang goib kan nggak kelihatan. Iya, nggak yang baik. Nah itu yang maksud saya. Jadi Betul. ayolah teman-teman masyarakat Indonesia khususnya coba membaca Undang-Undang 22 tahun 2009, PM 15 2019, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 15 tahun 2019 tentang angkutan umum itu apa. Jadi biar punya pemahaman. Oke. Sehingga dengan begitu mungkin ocehan-ocehan Sani ini nggak dianggap berlebihan gitu. Karena memang ya sudah tertulis. Ya. Ya, jadi masyarakat menuntut satisfaction itu wajib menurut saya. Betul. Ya, tapi apa ya? Kalau nuntut kepastian, kenyamanan atau kualitas kepada yang nggak jelas ya rasanya bingung juga gitu ya. Iya. Itu maksudnya. Itu, Karena kan kalau kita harus akui di lapangan banyak sekali hari ini. Banyak dan masif. Ya saya kemarin baca di satu berita online Satlantas Riau Pekanbaru menindak. Ya sudah mulai. Terus ada di beberapa daerah. Terus masalah bajuri Iya. menjadi masalah kan. Sampai ada motor gedor-gedor sampai berantem. Akhirnya kan akan mengganggu sosial. Betul. Kan gitu. Ya harus sama-sama kita. Terus berapa banyak adik-adik kita jadi korban. Aduh, iya itu. Yang belum lama gara-gara ngoyot, nabrak tiang listrik, terus kelindes. Iya. Ya kan? Iya, itu saya lihat videonya. Yang begitu-begitu maksud saya. Jadi itu makanya saya tegas melarang, tidak membolehkan dan segala macam. Karena kalau udah kejadian itu ibarat nasi udah jadi bubur, udahlah kecapin, kasih telur asin, selesai lah, ya kan? Kasih cakwe dikit, kunyah aja udah. Masa mau makan bubur terus? Iya, betul. Maksudnya gitu Bu. Siap. Jadi kita berharap masyarakat itu bisa paham dan mau memahami. Wah, luar biasa. Oke. Udah 2 jam kayaknya. Ini buat netizen yang minta 2 jam sudah kita lakukan ya. Oke, sebagai closing Om Sani, kira-kira closing statement untuk teman-teman, mungkin teman-teman
mau diajak untuk naik Sun, atau mungkin Om Sani mau menyampaikan pesan yang lebih mendalam seputar dunia otobus di Indonesia, monggo. Saya mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih bisa memilih moda transportasi umum yang layak dan bermartabat. Ayo kita sama-sama, jangan hanya menuntut kami, tapi masyarakatnya juga aware. Siap. Kalau masyarakatnya aware, otomatis kami secara tidak langsung dituntut untuk comply. Intinya cuma itu. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama beli. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu Om, dan semoga kita bisa konten lagi. Siap. Masih ada yang menunggu untuk Siap. dikontenin yang di finishing. Siap. Ya, itu tadi teman-teman podcast kita bersama Om Sani. Silakan teman-teman stay tune terus di channel kita ini, dan nanti akan ada bintang tamu lainnya. Siapa itu? Pokoknya pantengin aja terus. Sekali lagi terima kasih banyak Om Siap. Sani. Mantap.